cara gede ini gimana? Gak bisa ya? Selamat pagi semuanya. Kan kalau kemarin kita udah bahas apa itu integrasi sosial dan apa itu bentuk-bentuk dari integrasi sosial kan. Nah, kalau hari ini kita tuh mau membahas tentang proses integrasi sosial. Kalau misalkan kita tahu kata proses itu, di dalam kata proses itu kan pasti ada sesuatu yang berubah, ada awalan dan ada ujung, ada yang berubah. Nah, perubahan itu tuh bisa dalam bentuk penyesuaian juga. Kalau misalkan integrasi itu kan penyatuan ya, atau bisa dibilang bersatu dari sesuatu yang beragam. Sedangkan kalau kata sosial sendiri itu adalah masyarakat ya. Nah, kalau integrasi sendiri itu bisa terjadi kalau misalnya kita tuh punya toleransi. Toleransi itu bisa dibilang tuh adalah menghargai atau misalnya kita menghormati suatu perbedaan. Kalau misalnya kita nggak ada sikap itu, kita tuh nggak mungkin bisa buat jadi integrasi. Nah, jadi proses integrasi sosial itu apa sih? Nah, proses integrasi sosial itu adalah sebuah perubahan atau penyesuaian terhadap suatu perbedaan agar terwujudnya persatuan di dalam masyarakat yang beragam. Nah, keberagaman itu bisa dari bentuk suku, bisa agama, bisa ras, dan lain-lainnya. Oke, nah di dalam bentuk proses integrasi sosial sendiri itu ada tiga. Yang pertama ada akulturasi, yang kedua ada asimilasi, yang ketiga ada akomodasi. Nah, ketiga hal ini tuh punya berbeda semua ya. Jadi akulturasi ada sendiri, asimilasi ada, akomodasi juga ada. Sekarang kita mau masuk ke yang pertama, ke akulturasi dulu. Nah, kalau menurut rencana Ringrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila proses sosial dengan kebudayaan tertentu diadakan pada kebudayaan asing yang proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diolah dalam budaya sendiri, namun menggunakan akulturasi berlangsung tanpa menggunakan sebagian budaya sendiri. Berarti kalau misalkan kita tahu akulturasi adalah salah satunya dibilang ketika pertemuan dua kebudayaan yang kedua budaya yang beda. Ini kita anggap aja ini budaya A. Terus ini kita anggap budaya B. Ketika dua budaya ini saling bertemu, maka itu bisa terjadi namanya akulturasi. Tapi di situ akulturasi dia bilang adalah tidak menggunakan nilai dari budaya itu sendiri. Masih ada kepribadiannya, masih ada ciri khasnya. Nah, gimana berarti itu ntar hasilnya bakal jadi kayak gini. Jadi apa ya? Sebagian besar bisa dibilang itu adalah masih budaya asalnya dia, karena dia tidak menghilangkan kepribadian budaya tersebut. Nah, kalau kalian yang di sini budaya A itu masih sebagian besar daripada budaya B. Jadi bisa dibilang akulturasi ini adalah percampuran atau bisa dibilang penggabungan ya, bukan penggabungan, percampuran dan pertambahan budaya. Nah, akulturasi sendiri itu bisa dibilang sebagai modifikasi budaya juga. Maksudnya modifikasi budaya itu apa sih? Nah, maksudnya modifikasi budaya itu adalah budaya yang awalnya satu, yang sendiri, dia punya kebudayaan sendiri. Ketika dia bertemu dengan budaya lain di suatu masyarakat di satu masyarakat sosial, nah akan terjadi akulturasi. Yang dimana itu untuk ujung-ujungnya adalah integrasi sosial. Karena ketika kedua perbedaan ini, kan kalau kita tahu konflik itu bisa salah satu syaratnya adalah perbedaan. Bukan syaratnya, salah satu penyebab konflik itu adalah perbedaan. Nah, di sini perbedaan itu kita tidak menjadi alasan untuk berkonflik, karena kita dari budaya yang berbeda, kita mengadaptasi budaya tersebut menjadi budaya kita sendiri. Yang akhirnya kita punya budaya yang bercampur, tapi kita sebagian besar dari budaya kita masih budaya kita bawa dari awal, bukan dari budaya asing. Nah, akulturasi itu adalah modifikasi budaya dalam perubahan budaya. Maksudnya perubahan budaya itu budayanya dimodifikasikan. Nah, lalu budaya tersebut berubah. Nah, ya, jadi akulturasi jadi perubahan budaya dalam modifikasi budaya. Itu. Terus akulturasi juga itu terjadi salah satunya adalah penyebabnya karena migrasi. Kenapa migrasi? Migrasinya kalau kita udah tahu dia perpindahan. Bisa berupa imigrasi, emigrasi, atau remigrasi. Nah, migrasi sendiri perpindahan. Kenapa salah satu alasan akulturasi terjadi itu harus ada migrasi? Karena nggak mungkin suatu budaya yang berbeda bertemu kalau nggak ada migrasi. Kayak misalnya kemarin yang udah dibilang itu kan ada dari Cina datang ke sini kan, terus selalu bisa terjadi akulturasi. Kalau misalkan itu nggak ada migrasi, nggak mungkin akulturasi ini dapat terjadi. Gitu. Jadi sebenarnya akulturasi ini sebenarnya cuma sekedar percampuran kedua budayaan
Kedua, oh ya, terus hasil dari akulturasi ini, budaya ini akan saling menyerupai. Maksudnya saling menyerupai itu gimana? Kalau kalian ingat kemarin kan ada dicontohin alat musik ya, alat musik gambang kromong. Nah, bagi masyarakat Cina sama masyarakat Betawi namanya kan berbeda, tapi itu sama-sama alat musik. Nah, jadi maksudnya kedua budaya di dalam akulturasi itu saling menyerupai adalah ketika kedua budaya itu mirip tuh saling menyerupai, tapi mereka berbeda gitu. Jadi di dalam akulturasi ini berbeda dengan asimilasi yang lain yang kita bahas. Kalau asimilasi itu apa, akulturasi itu berbeda. Nah, gitu. Dia akulturasi itu sebenarnya cuma budaya kita tambahkan dengan budaya asing supaya kita dapat berintegrasi dengan lingkungan sosial kita, gitu. Contohnya kalau misalkan saya mau kasih, Misalnya saya anggap aja saya murid IPS 1 ya. Nah, kan kalau di IPS 1 mungkin dia punya pola interaksi yang berbeda dengan murid-murid di IPS 2. Jadi ketika saya datang ke sini, saya punya bawa budaya saya sendiri, dan ini budaya kalian, budaya asing. Nah, lalu karena saya ada di sini, supaya saya dapat berinteraksi dengan kalian, supaya saya dapat bersatu ya dengan kalian, saya tuh harus yang namanya mengadaptasi ke budaya kalian juga. Saya nggak bisa bawa budaya sendiri. Misalkan di IPS 1 tuh, anggap aja saya nggak pernah ngobrol sama siapa-siapa. Maksudnya interaksinya tuh nggak perlu dengan kata-kata ya, tapi di sini misalnya harus dengan kata-kata. Jadi saya harus beradaptasi dengan lingkungan itu supaya saya bisa tergabung juga, jadi integrasi. Gitu. Jadi tujuan dari akulturasi ini juga adalah ujung-ujungnya sebagai integrasi. Gitu. sekarang kita mau masuk ke contoh akulturasi. Yang pertama itu ada Candi Borobudur. Candi Borobudur itu salah satu contoh akulturasi yang dimana dia itu gabungan dari Hindu dan masyarakat Magelang. Kan Candi Borobudur digunakan sebagai tempat ibadah umat Buddha ya, bukan Hindu sama Buddha. Nah, terus sedangkan di Filipina itu kehidupan masyarakat Magelang. Yang kedua itu Menara Kudus. Mungkin di sini gambarnya nggak kelihatan jelas, tapi di samping menara ini itu ada masjid. Nah, jadi ini akulturasi budaya merupakan budaya Islam dan budaya Hindu. Kan kalau kalian cari di Google itu ada Menara Kudus, dia di sininya menaranya, terus di sini ada masjidnya di kanannya, gitu. Nah, sekarang kita ke Faktor pendorong dan penghambat dari akulturasi tersebut. Nah, kalau pendorong itu ada pantangan budaya lain kayak tadi ya, migrasi, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau deviation, sistem terbuka pada lapisan masyarakat. Kenapa salah satunya harus terbuka? Karena kalau misalnya kita tertutup, pasti kita nggak mau menerima perbedaan dari budaya asing ya. Pasti kita nganggap budaya kita itu paling benar. Nah, akhirnya itu yang dinamakan inklusif atau kita tertutup dan akhirnya bisa menyebabkan etnosentris. Nah, itu salah satu yang penghambat integrasi juga, gitu. Terus ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu itu salah satu pendorong kenapa? Karena kalau kita tidak puas dengan budaya kita sendiri, pasti kita mau yang lebih tuh. Nah, akhirnya ada budaya asing yang membawa itu, akhirnya kita bisa berkembang lebih lagi, gitu. Nah, terus kalau ada orientasi masa depan itu akhirnya artinya kita tuh punya pemikiran atau pandangan di masa depan itu untuk kebaikan yang dimana itu integrasi. Dan kalau faktor penghambat, kita ada perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, sikap masyarakat tradisional, ada kepentingan yang telah tertanam dengan kuatnya, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, ada rasa kabur terhadap hal baru, ada yang hambatan yang bersifat ideologis, yang tujuh ada atau kebiasaan. Nah, sekian itu pembahasan dari akulturasi. Sekarang kita mau bahas dari asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam proses ini, setiap individu dan masyarakat berusaha untuk memperbaiki kesatuan tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Jadi dalam asimilasi ini, yang pertama adalah dia mengurangi perbedaan. Dia itu menekan sebuah perbedaan. Kenapa? Karena perbedaan tadi bisa memicu konflik. Jadi di sini di asimilasi diutamakan itu yang namanya kebersamaan. Nah, jadi dan salah satu asimilasi itu hanya terjadi di dalam hubungan yang intim atau interaksinya yang continuous yang terus menerus terjadi. Kenapa? Karena di sini tadi menekan perbedaan dan asimilasi itu kedua, kalau tadi kan akulturasi dia tidak menghilangkan kepribadian budaya itu ya. Tapi kalau di asimilasi, dia itu kebudayaan, dua kebudayaan yang berbeda, bukan budaya, sebuah perbedaan yang disatukan gitu. Jadi beda dengan akulturasi. Kalau asimilasi ini dia ada penggabungan peleburan kedua perbedaan. Nah,
itu bisa dibilang di dalam asimilasi perbedaan di sini berusaha dihilangkan atau diturunkan karena mereka berupaya untuk bersatu. Dan berupaya untuk bersatu itu nggak mungkin ada kalau kita tidak ada di hubungan yang intim atau interaksi yang terus menerus. Pasti kita nggak mau merasa dong kayak pasti kita tuh nggak punya perasaan untuk mau bersatu dengan seseorang kalau kita nggak punya perasaan sama orang itu ya. Nah, di dalam asimilasi sendiri kita bisa aja hidup di lingkungan yang sama dan kita tuh tidak merasa asing dengan perbedaan tersebut. Justru malah ketika kita bertemu sesuatu yang berbeda, kita malah merasa tidak ada perbedaan atau yang menemboki perbedaan tersebut. Kita nggak merasa asing. Jadi akhirnya kita bisa melakukan yang namanya asimilasi. Nah, berupaya untuk bersatu di sini itu maksudnya adalah menjadi sama ya. Jadi sama di sini tuh yang kayak tadi saya udah bilang, dia nggak membeda-bedakan diri dengan apa yang di sekitarnya. Dia tuh nggak merasa dia paling apa, dan dia juga nggak ada perasaan-perasaan membedakan dirinya tuh paling apa gitu ya. Nah, jadi mereka tuh menekan perbedaan tersebut supaya apa? Supaya mereka dapat bersatu intinya, supaya terjadi integrasi. Nah, oke, sekarang kita ke ciri-ciri asimilasi. Di sini ada 3 berkurangnya perbedaan juga disebabkan karena adanya usaha untuk mengurangi dan menghilangkan perbedaan antara individu atau kelompok. Yang kedua, tiap-tiap individu sebagai kelompok dalam melakukan interaksi secara terus-menerus dan intensif. Yang ketiga, mempererat kesatuan tindakan sikap serta perasaan dan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Ya, kayak saya tadi udah jelasin itu kan, memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama, ada di interaksi yang terus-menerus dan intensif. Terus berkurang perbedaan karena yang tadi saya udah bilang mereka menekan perbedaan. Nah, sekarang kita ke bentuk-bentuk asimilasi. Kalau asimilasi budaya itu yang paling sering kita tahu ya, di mana ketika kedua budaya yang berbeda menjadi satu budaya yang baru. Nah, itu yang sering kita tahu. Padahal asimilasi itu banyak bentuknya. Nah, jadi kalau di perkawinan asimilasi itu adalah amalgamasi. Kalian udah pernah ngomongin kemarin ya, yaitu perkawinan campuran antara dua budaya yang berbeda. Nah, di dalam perkawinan ini penyatuan dua individu yang berbeda walaupun beda, tapi mereka itu berusaha untuk bersatu. Mereka kayak tadi yang udah dijelasin, berusaha untuk bersatu. Mereka menekan perbedaan supaya mereka dapat bersatu di dalam pernikahan tersebut. Nah, kalau di linguistik sendiri itu adalah bahasa. Penyatuan dalam bentuk bahasa itu maksudnya apa ya? Jadi ketika misalkan kita di satu lingkungan ada orang yang punya berbicara bahasa Mandarin, kita ngomong bahasa Indonesia. Nah, akhirnya kita tuh sama-sama pakai bahasa Inggris supaya kita dapat komunikasi, ada interaksi yang terjadi. Kalau enggak, kita mau maksa pakai bahasa Indonesia, dia nggak mungkin ngerti. Kita mau pakai bahasa Mandarin, kita juga nggak tentu bakal ngerti. Gitu. Jadi akhirnya kita memakai bahasa Inggris, yaitu bahasa internasional. Nah, kalau yang terakhir ini agama. Di dalam asimilasi agama, bukan berarti ajaran agama tersebut tuh jadi satu ya. Kalau misalkan di Muslim kan nggak boleh makan babi, bukan berarti kalau misalkan dia bersatu dengan agama Kristen dia jadi boleh makan babi, bukan gitu ya. Tapi maksudnya adalah contohnya di sini ketika ada satu satpam di suatu gereja. Nah, di gereja itu akan mengadakan ibadah jam 6. Tapi satpam di situ jam 6 kan harus sholat maghrib ya. Akhirnya gereja tersebut mengundurkan waktu ibadah atau enggak majuin waktu ibadah supaya apa? Dia menghormati satpam tersebut supaya dapat terjadi integrasi. Mereka bersatu di situ ya. Jadi nggak ada yang saling tertekan, nggak ada yang apa. Jadi mereka sama-sama setara gitu. Nah, di sini ada faktor pendorong sama penghambat asimilasi. Yang pendorong nomor 1 adalah keseimbangan dalam bidang ekonomi. Ada yang sudah bersama di luar, ada yang sedang menghargai dan toleransi dengan orang asing dan kebudayaannya. Ada interaksi sosial yang intensif antara dua orang atau dua kelompok yang memiliki budaya yang berbeda. Ada yang keterbukaan pihak yang berkuasa kepada pendatang atau minoritas. Ada perkawinan campuran yang memiliki budaya yang bebas. Nah, kalau faktor penghambat adanya rasa takut atau khawatir dengan budaya lainnya. Nah, ini jadi penghambat kenapa? Karena ada kecurigaan. Kita bisa mencurigai sesuatu yang asing kayak tadi saya bilang ya. Kalau kita nggak di interaksi yang intensif atau interaksi yang intim, pasti kita tuh merasa khawatir, kita merasa ada rasa curiga. Yang akhirnya kita tuh menghambat untuk terjadinya asimilasi. Nah, kalau yang kedua ada perasaan dominan atau unggul dari budaya lainnya. Kalau kita didominasi oleh budaya lain, pasti kita tuh merasa tertekan ya. Kita merasa kita lebih bawah dari budaya tersebut. Kira kita kebalik nomor 1 yaitu adanya rasa khawatir atau takut terhadap budaya itu. Yang ketiga ada perbedaan kepentingan yang menimbulkan tekanan atau kelompok sosial. Yang keempat adanya group feeling atau rasa kuat
karena individu terkait terhadap suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Nah, inclusive sendiri ini penghambat asimilasi. Kenapa? Karena dia tuh merasa dia sudah cukup puas dengan budaya dia dan dia udah terikat gitu. Jadi dia susah untuk berinteraksi dan bersatu dengan kebudayaan lainnya karena dia udah terikat dengan budayanya sendiri. Nah, kalau yang kelima, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan lainnya. Yang keenam, terisolasi kelompok sosial. Terisolasinya kelompok sosial yang menghambat interaksi sosial. Nah, kayak kalau tadi kan harus ada interaksi. Nah, kalau misalnya terisolasinya kelompok sosial dan menghambat interaksi, pasti itu nggak bisa terjadi asimilasi. Nah, sekarang kita yang ketiga, akomodasi menurut Sujono Sutanto. Akomodasi sebagai suatu proses usaha manusia untuk mengadakan pertentangan mencapai kestabilan. Akomodasi dalam masyarakat diarahkan dapat menyelesaikan pertentangan atau konflik tanpa menghancurkan keberagaman. Jadi akomodasi di sini itu dia adalah tujuannya untuk meredakan ketegangan sosial atau bisa dibilang pertentangan. Karena apa? Karena ketegangan sosial itu akan menghambat terjadinya integrasi. Dia akan bisa memicu terjadi konflik dan konflik bisa menghambat terjadinya integrasi. Jadi pertentangan itu bisa ketika ditekan tujuannya untuk mencapai kestabilan. Karena apa? Ketika ada kestabilan di situ bisa terjadi yang namanya integrasi gitu. Nah, akomodasi ini juga dia salah satu tujuannya adalah dia menjaga integrasi. Dia itu menjaga persatuan agar tidak terjadi perpecahan karena perbedaan yang ada. Karena kita tahu perbedaan itu sangat-sangat rentan untuk memicu terjadinya konflik ya. Nah, di sini akomodasi itu mengikat perbedaan tersebut supaya dia tidak terpecah kemana-mana dan akhirnya terjadi perpecahan. Akhirnya tidak bisa mewujudkan integrasi. Nah, meredakan akomodasi itu meredakan ketegangan sosial, dan dimana maksudnya adalah dia menyelesaikan konflik tanpa menghancurkan pihak lawan. Yang mana menyelesaikan konflik itu maksudnya meredakan konflik agar interaksi yang terjadi bersifat lebih damai. Nah, karena interaksi yang lebih damai tersebut itu akhirnya bisa terjadi integrasi. Contohnya kalau misalkan akomodasi itu ketika seseorang mau berkonflik nih tadinya. Nah, konflik bisa memicu perpecahan. Sebelum dia mau berkonflik dan konflik itu terjadi, ada upaya akomodasi. Dia mencegah orang itu supaya dia tidak berkonflik dengan pihak lainnya. Gitu. Jadi karena ada upaya akomodasi itu menjadi jembatan ke sebuah perbedaan yang menjadi konflik tersebut. Karena kita tahu salah satu konflik terjadi karena kegagalan sistem struktur sosial dalam menjembatani perbedaan kan. Nah, akomodasi di sini dia sebagai jembatan yang menjembatani kedua perbedaan tersebut. Pertentangan apa yang membuat kedua pihak yang berkonflik itu bertentang. Nah, konflik itu terjadi karena tidak ada yang menjembatani kan. Nah, akhirnya akomodasi ini sebagai jembatan untuk terjadinya interaksi yang lebih damai. Gitu. Akomodasi juga dilakukan ketika perbedaan dapat memicu konflik. Nah, ini penting banget bagi Indonesia karena apa? Karena Indonesia itu multikultur yang dimana beragam banget ya budaya dan lain-lain gitu. Sekarang kita ke tujuan akomodasi. Tujuan akomodasi ada mengurangi pertentangan, mencegah meledakan pertentangan, menciptakan kerjasama. Yang keempat itu melebihkan kelompok. Melebihkan kelompok itu maksudnya integrasi. Nah, di sini ada bentuk-bentuk akomodasi. Nah, yang pertama akomodasi koersi, kompromi, dan arbitrasi dan mediasi. Koersi di sini kalau kemarin kita udah bahas kan itu ngomongin tentang kekerasan ya. Tapi kalau di sini yang ditekankan itu bukan kekerasannya, tapi lebih ke pemaksaannya. Karena kita tahu akomodasi tadi dia mencegah untuk terjadinya konflik. Nah, dia bukan berbicara kekerasan, tapi lebih ke integrasi yang harus dipaksakan. Paksaan tersebut baru bisa berupa kekerasan. Kekerasan itu bisa secara fisik ataupun bisa secara psikologi. Nah, yang kedua itu kompromi. Kompromi itu adalah dia menekan tuntutan-tuntutan atau bisa dibilang dia itu memaafkan ya. Ketika ada pihak yang berkonflik, pihak tersebut berkompromi. Dia kira saling menekan tuntutan-tuntutan, akhirnya interaksinya jadi sifatnya lebih damai gitu. Nah, kalau yang ketiga itu ada arbitrasi. Arbitrasi mungkin yang kita tahu dia perwakilan, tapi kalau di sini itu adalah kompromi. Arbitrasi di sini dilakukan ketika kompromi kedua pihak yang ketiga itu nggak bisa diselesaikan. Jadi harus ada pihak ketiga yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu. Jadi ketika ada dua pihak ketiga dia udah berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, tapi akhirnya nggak selesai. Dia akhirnya lanjut ke tahap selanjutnya yaitu arbitrasi. Dia mengundang pihak ketiga supaya konflik itu dapat diselesaikan. Pihak ketiga tersebut yang mengambil keputusan. Nah, kalau yang mediasi kita sudah sering tahu pihak ketiga diundang sebagai penghubung penyelesaian konflik secara damai. Jadi di sini konfliknya diselesaikan secara damai, secara tenang. Pihak ketiganya pun dia nggak memihak ke siapa-siapa, tapi dia lebih ke hanya menghubungkan doang. Supaya ketika mereka untuk berusaha menyelesaikan konflik,
itu bisa sifatnya lebih damai gitu, mengurangi ketegangan yang ada gitu. Sekian jelasan dari saya. Kalau misalkan ada yang masih membingungkan boleh ditanya. Terima kasih. Seperti anak kita.